Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome to this presentation. We will explain about the development of Kalam Talk in the Nusantara. Okay guys, let me introduce myself and my partner. My name is Elviriani and then my partner is Tia Alvareza and Rizky Hikmah Mareta. The material in this time is about four figures. Is Samsudin Al-Sumatrani, Nuruddin Al-Raniri, Hamzah Al-Fansuri, and Nawawi Al-Bantani. Okay friends, let's look at the material this time. Enjoy it. Yang pertama kita punya tokoh Samsudin Al-Sumatrani. Nah, dari riwayat hidup dan karya Samsudin Al-Sumatrani ini dikenal dengan nama Samsudin Al-Sumatrani atau Samsudin Pasai. Ia hidup di Aceh antara akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17 pada masa Sultan Iskandar Muda. Samsudin Al-Sumatrani adalah penganut mazhab Ibnu Al-Arabi, yaitu paham wahdatul wujud atau wujudiyah, sekaligus murid dari Hamzah Al-Fansuri. Nah, paham wujudiyah Samsudin Al-Sumatrani ini kemudian bertentangan dengan paham Nuruddin Al-Raniri, maka oleh Nuruddin Al-Raniri dianggap sebagai ajaran menyesatkan. Akhirnya atas perintah Sultan Iskandar Tsani, karya-karyanya dalam bahasa Arab atau Melayu itu dibakar dan dimusnahkan. Akan tetapi terdapat beberapa kitab yang dapat diselamatkan, yaitu kitab Mir'atul Mu'minin, Syarah Rubai Hamzah Al-Fansuri, Jawahirul Haqaiq, Mir'atul Mu'minin, Mir'atul Iman, Syarah Mir'atul Qulub, Kitab Al-Martabah, dan Kitab Al-Harokah. Nah, selain itu, Samsudin Al-Sumatrani ini merupakan pengikut dari tarekat Qadiriyah dan juga dikenal sebagai pemikir yang baik. Oke, kita masuk ke pemikiran kalam Samsudin Al-Sumatrani. Yang pertama itu tentang Tuhan. Menurut Samsudin, ia memandang Tuhan itu adalah kodim dan bako, artinya terdahulu dan kekal. Tidak dapat ditentukan oleh suatu pihak atau menetap di suatu tempat. Artinya Tuhan tidak menempati dan membutuhkan ruang dan waktu. Yang kedua, Tuhan itu esa dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Yang ketiga adalah Tuhan itu merupakan roh. Selanjutnya adalah tentang penciptaan alam. Samsudin memandang penciptaan itu terjadi melalui 7 tingkatan. Ya, yang pertama adalah tingkat ahadiyah. Pada tingkat ini, zat mutlak masih berada dalam keadaan semula, yaitu tingkat masih bebas atau belum memiliki hubungan dari apapun. Pada tingkat ini sudah ada suatu daya yang berupa pengetahuan dan belum ada pembedaan. Yang kedua adalah tingkat wahdah. Pada tingkat ini Tuhan sadar akan dirinya dan memiliki pengetahuan. Artinya Tuhan itu tahu bahwa dirinya sendiri yang ada dan gak ada yang lain kecuali dia. Dia mengetahui bahwa ia mempunyai daya untuk menjelmakan dirinya sendiri. Yang tahap ketiga adalah tahap wahidiyah. Nah, pada tingkat ini kesatuan terdiri dari hal yang jamak. Nah, jamak di sini artinya apa? Adalah sesuatu yang dikenal dengan hasil dari penelitian dirinya sendiri, yaitu potensi menjadi nyata. Kejamakan ini ditentukan oleh al-ayun, sifat al-nama. Yang keempat, tahap alam arwah adalah pangkat segala nyawa, baik nyawa manusia, nyawa binatang, dan lainnya. Yang kelima adalah tahap alam al-misal, adalah pangkat segala rupa atau dunia ibarat. Nah, tentang alam arwah dan al-misal, tajalli Tuhan yang ketiga tidak lagi berlangsung dalam dirinya, tetapi pada bukan dirinya. Ini berarti bahwa Tuhan itu harus menciptakan alam. Menurutnya, penciptaan alam oleh Tuhan itu berawal dari penciptaan makhluk yang pertama. Nah, makhluk yang pertama itu adalah Nur, yaitu Nabi Muhammad itu sendiri. Segenap makhluk Tuhan atau alam adalah berasal dari cahaya Tuhan. Tetapi derajat di antara semua makhluk itu dibedakan.
Nabi Muhammad itu makhluk yang memiliki derajat tertinggi. Diciptakan oleh Tuhan bersama dengan arwah dan masuk dalam kategori alam arwah, yakni dengan meliputi para malaikat, jin, setan, iblis, ruh manusia, ruh binatang, dan ruh tumbuh-tumbuhan. Yang keenam ada alam ajsam atau alam raya, yaitu pangkat segala tubuh atau dunia ibarat. Nah, mengenai alam ajsam ini adalah alam yang mampu ditangkap oleh panca indera. Nama lain dari alam ajsam ini yaitu alam syahadah, kesaksian atau yang disaksikan. Selanjutnya ada alam insan, adalah pangkat segala manusia atau disebut pangkat manusia sempurna. Nah, tentang alam manusia tadi itu, manusia disebut martabat ketujuh dari wujud Tuhan. Disebut kata syai' jami. Dan dilihat dari unsur lahiriahnya, terlihat unsur tanah, air, udara, dan api. Sedangkan dilihat dari segi batiniahnya, terdiri dari wujud, ilmu, nur, dan syuhud. Nah, walaupun mengikuti aliran yang sama, Syamsuddin ini mempunyai perbedaan antara gurunya, yaitu Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri ini adalah seorang sufi pencari Tuhan yang mencoba melakukan pencarian Tuhan karena didorong oleh batiniannya. Sedangkan Syamsuddin ini adalah seorang ahli sufi dan juga filosof, lebih merasakan kebutuhan mengenai hakikat dari segala sesuatu serta mengetahui kesatuan yang tersembunyi. Syamsuddin ini berpandangan bahwa usaha mengenal Tuhan itu harus dibimbing oleh guru, karena jika tidak maka akan terjerumus ke dalam kesesatan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tokoh pemikir bernama Nuruddin Al-Raniri. Riwayat hidup beliau, nama lengkapnya adalah Nur al-Din Muhammad bin Ali bin Hasanji Al-Hamid atau Al-Humaid Al-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Aidarusi Al-Raniri. Kemudian dikenal dengan nama Nuruddin Al-Raniri atau Al-Raniri. Lahir sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi di Ranir atau Randir, kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India. Nuruddin Al-Raniri meninggal pada tanggal 22 Zulhijjah 1069 Hijriah atau bertepatan dengan 21 September 1658 Masehi. Jadi, ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa keturunan nenek moyang dari Nuruddin Al-Raniri itu di kalangan sejarawan terdapat dua pendapat. Yang pertama yaitu keturunan dari keluarga Al-Hamid dari Zuhri, salah satu dari 10 keluarga Quraisy. Pendapat yang lain mengungkapkan merupakan keturunan dari Al-Hamid dengan nama lengkap Abu Bakar Abd Abdullah bin Zubair Al-Ash'adi Al-Humaid, yang merupakan seorang mufti Mekah sekaligus murid termasyhur Al-Syafi'i. Masuk ke pemikiran kalam Nuruddin Al-Raniri, yang pertama yaitu mengenai wujud Tuhan. Jadi Nuruddin sendiri mengungkapkan bahwa wujud Tuhan itu adalah esa tanpa perlu dalil apapun. Yang kedua, sifat dan zat Tuhan. Di sini ada dua aspek. Yang pertama aspek wujud, yaitu antara sifat dan zat itu tidak memiliki perbedaan karena wujud yang hakikatnya adalah Allah. Kemudian yang kedua aspek pengertian, bahwa dari segi pengertian sifat dan zat itu memang berbeda, dan juga sifat yang satu dan sifat yang lain juga berbeda. Selanjutnya Nuruddin membagi sifat Tuhan menjadi sifat zat, terdiri dari qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyat. Yang kedua sifat ma'ani, terdiri dari hayah, al-ilmu, al-qudrah, al-iradah, al-sama, al-basar, dan al-kalam. Yang ketiga mengenai tajalli serta a'yon sabitah. Tajalli ini dibagi menjadi dua martabat. Yang pertama martabat wahidah. Intinya Nuruddin itu memandang bahwa zat Tuhan tidak pernah sepi.
mujarad dari sifatnya. Yang kedua, martabat wahidiyah. Maksudnya adalah pada martabat ini Tuhan itu bersifat ilmu, maka ada maklum yang diketahui dan isi yang diketahui itu adalah hakikatnya alam semesta. Jadi Tuhan itu mengetahui segala hakikat alam yang ada di seluruh alam semesta ini. Yang keempat, manusia. Manusia itu menurut beliau terdiri dari jasad dan ruh. Jasad adalah wadah dari ruh yang tercipta dari alam ciptaan yang terdiri atas berbagai unsur material. Sedangkan ruh itu hakikat segala manusia mengetahui segala sesuatu. Ruh berasal dari alam arwah dan jasad dijadikan sebagai tempatnya. Ya, ruh itu dari alam arwahnya, kemudian jasad itu tempat dari ruh itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu agama. Agama menurut Nuruddin Al-Raniri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu iman, Islam, makrifat, dan tauhid. Iman itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, iman umum atau mujmal, ialah beriman kepada Allah beserta sifat-sifatnya dan beriman kepada Rasul beserta sabda-sabdanya. Yang kedua, iman terperinci atau mufassal yang terdiri atas 6 perkara tersebut. Yang pertama itu iman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Yang kedua, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, Islam. Manusia dikatakan Islam ketika melaksanakan 5 hal berikut ini, yaitu yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjalankan ibadah haji. Yang ketiga, makrifat adalah pengetahuan atas zat, sifat, dan perbuatan Allah. Itu yang disebut makrifat. Yang keempat, tauhid, ialah pengetahuan lebih tentang keesaan Allah, zat, sifat-sifatnya, dan fiilnya. Tokoh berikutnya ada Hamzah Al-Fansuri. Yang pertama, biografi Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Al-Fansuri atau dikenal dengan nama lain Hamzah Syahrunawi, lahir di Sumatera Utara dan hidup antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 Masehi. Beliau dikenal sebagai tokoh tasawuf falsafi dengan paham wahdat al-wujud yang berpijak pada mazhab Ibnu Arabi. Hamzah Al-Fansuri dalam kebahasaan dipandang sebagai peletak dasar bahasa Melayu dalam dunia Islam setelah bahasa Arab, Persia, dan Turki. Dan dalam bidang keilmuan juga dianggap sebagai pelopor penulisan risalah tasawuf yang ilmiah dan sistematis. Selain itu, Hamzah Al-Fansuri juga dikenal dalam bidang politik sebagai seorang yang kritis, serta sebagai pelopor penerapan metode takwil atau hermeneutika keruhanian dalam bidang filsafat. Para sejarawan berpendapat bahwa Hamzah Al-Fansuri sudah mulai menulis pada masa Kesultanan Aceh, yaitu masa Sultan Alauddin Riayat Shah Sayyid Al-Mukammal. Berkat peran Sultan Alauddin juga hasil karya-karya Hamzah Al-Fansuri dapat dikenalkan di berbagai daerah antara lain Gresik, Kudus, Makassar, Ternate, Malaka, Kedah, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua ada pemikiran Hamzah Al-Fansuri. Secara mendalam, pemikiran Hamzah Al-Fansuri dijelaskan dalam 3 karyanya, yaitu yang pertama Syarah Al-Asyikin, yang secara garis besar membahas ilmu suluk, tajalli Tuhan, serta isyak dan syukur. Ilmu suluk terdiri dari syariat, tarekat, hakikat, serta makrifat. Sedangkan tajalli Tuhan terdiri dari ta'ayun awam, ta'ayun tsani, ta'ayun salis, serta ta'ayun robi. Karya yang kedua ada Asror Al-Arifin. Hamzah Al-Fansuri menerangkan bahwa melalui ketujuh sifat Tuhan mengandung potensi dari tindakan-tindakannya yang selalu menampakkan diri melalui ciptaannya. Sebagaimana dianalogikan bahwa wujud Tuhan sebagai Al-Bahar
yakni lautan yang dalam, yang ombaknya atau penampakan sifat dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Kemudian karya yang ketiga ada Al-Muntahi. Hamzah Al-Fansuri menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta sebagaimana manifestasi Tuhan dan kemahakuasaannya. Secara umum, pemikiran Wahdat al-Wujud Hamzah al-Fansuri lebih menonjolkan aspek keserupaan atau kemiripan antara Tuhan dengan alam ciptaannya. Tokoh yang terakhir ada Nawawi al-Bantani. Yang pertama, biografi Nawawi al-Bantani. Nawawi bin Umar bin Arabi atau Abu Abdul Mu'ti dikenal dengan nama Nawawi al-Bantani. Lahir di Banten tahun 1813 Masehi dan meninggal tahun 1897 Masehi di Mekah. Selama di Mekah, setiap hari Nawawi al-Bantani memberikan pengajian ilmu agama dan menjadi imam besar di Masjidil Haram. Selain itu, Nawawi al-Bantani terkenal menjadi salah satu ulama besar umat Islam internasional, sekaligus menjadi kebanggaan umat Islam, khususnya umat Islam di Asia Tenggara. Nawawi al-Bantani mendapat berbagai gelar kehormatan seperti Sayyid Ulama al-Hijaz, Mufti, dan Faqih. Nawawi al-Bantani dikategorikan sebagai ulama besar dan anti penjajah. Pandangannya terkait perlawanan pada penjajah tidak dilakukan melalui jalur agresif dan revolusi, tetapi melalui pendidikan. Nawawi al-Bantani dalam setiap kesempatan selalu memberikan penyadaran kepada murid-muridnya, selalu menegakkan kebenaran dan melawan ketidakadilan, terutama yang dilakukan oleh para penjajah. Tulisan Nawawi al-Bantani memiliki banyak kelebihan dan keistimewaan, sebagaimana dikatakan oleh para peneliti sejarawan. Di antaranya penggunaan bahasa sederhana dan mampu menghidupkan tulisan, sehingga pembaca mudah memahami dan menjiwai isinya. Tulisan Nawawi al-Bantani sudah tidak asing lagi di negara Timur Tengah, selain sebagai bahan bacaan juga menjadi bahan materi dan bahan acuan di Kemudian berbagai yang kedua kajian. Ada pemikiran Nawawi al-Bantani. Yang pertama, pemikiran mengenai sifat Tuhan. Nawawi al-Bantani berpandangan bahwa Tuhan memiliki sifat dan dapat diketahui dari perbuatannya. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Selain itu, Nawawi al-Bantani juga menggolongkan sifat Tuhan menjadi 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat mungkin. Kemudian yang kedua pemikiran mengenai iman. Tasdik ditetapkan oleh Nawawi sebagai hal utama dan ditempatkan menjadi penentu keimanan dan kekafiran manusia. Nawawi menambahkan bahwa manusia tetap menjadi mukmin walaupun tidak melaksanakan ketaatan, tetapi hatinya membenarkan dan mengakui eksistensi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian pemikiran yang ketiga mengenai perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan manusia berasal dari manusia itu sendiri dengan dibantu dan daya yang diberikan Tuhan dalam dirinya dan alam sekitar. Artinya, bukan sesuatu yang mustahil bahwa perbuatan manusia di samping perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan kembali kepada Tuhan, sedangkan perbuatan manusia kembali kepada manusia, sehingga adanya pahala untuk berbuat taat dan siksa bagi yang maksiat. Kemudian yang keempat ada pemikiran mengenai pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar menurut pandangan Nawawi al-Bantani dikatakan jika bertaubat akan masuk surga, dan ketika tidak bertaubat diserahkan kepada Tuhan, karena kehendak memberi ampunan atau tidak hanya Tuhan. Akan tetapi pendosa besar masih sebagai golongan mukmin. Ketika taubatnya seorang muslim tidak diterima, maka akan disiksa sesuai kadar dosanya. Dan ketika sudah menjalankan siksa atas dosanya, maka akan dimasukkan ke surga. Kemudian pemikiran yang kelima yaitu ada kalamullah. Nawawi membedakan antara kalamullah dan Al-Quran, walaupun memiliki persamaan pada makna yang ditunjukkannya.
Kalamullah bersifat kodim yang melekat dengan zat Tuhan dan tidak terdiri dari huruf, kata, suara, ayat, dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran tidak kodim dan terdiri dari huruf, kata, suara, ayat, dan sebagainya. Secara umum, pemikiran Nawawi Al-Bantani mengakui kemahakuasaan Tuhan, tetapi tidak sampai pada penisbatan Tuhan yang disandarkan pada manusia.